Ye, Oh, baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekedar Pak. Ye, ye. Sambil nunggu Pak Atik untuk teman-teman yang masalah peta itu ya, agar bisa didemokan nanti. Berarti siapa ini? Bu Bilkis untuk yang peta siapa ya? Sambil nunggu Pak Atik. Jadi menjawab Pak, untuk presentasi yang kita akan dilakukan di Faro, tapi lagi persiapan Pak. Oh ya, dipersiapkan saja sambil nunggu Pak Atik ya. Iya Pak. Oke, ngapunten sambil ngomong anak soalnya. Iya Pak. Di pertemuan ini kita ada dua agenda. Yang pertama mengenai persiapan untuk sosialisasi. Yang kedua sedikit demo dari rekan-rekan pengembang, teman-teman mahasiswa mengenai fitur peta ya. Kita diskusi dulu terkait sosialisasi dari Mbak Tika mungkin ya. Ini karena Bu Putri belum belum hadir. Mbak Tika barangkali bisa cerita tadi ada update terbaru enggak setelah pertemuan yang hari ini, sosialisasi yang hari ini? Ya, mohon izin Pak Hazik untuk sosialisasi hari ini agenda kita kan tadi pertama memang sosialisasi ke staf Dinas Pendidikan. Yang kedua ke ini eh, mitra kerjasamanya Pemkot yaitu Surabaya Next Leader. Terus untuk arahan Pak Kadis karena sosialisasi kita sudah menggunakan website. Jadi kita tadi sosialisasinya ya langsung di websitenya itu supaya teman-teman langsung familiar nggih terhadap website PPDB. Pada saat tadi sosialisasi kepada Surabaya Next Leader, Pak Kadis juga sempat melihat peta yang ada di website, tapi masih dalam bentuk PPT kalau nggak salah tadi yang dibuka sama Mas Imas. Nggih. Iya, kayaknya emang belum dimasukkan ke production sama teman-teman tuh. Jadi belum belum Nggih. apa alamat website yang dibuka oleh publik. Oh iya, iya Iya, Pak. ngapunten. Untuk iya untuk besok itu randonya kan yang pertama. Nanti saya share randona yang ada jam-jamnya nggih Pak. Random yang pertama itu adalah kebijakan PPDB oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Bapak Ibu Kabid. Ini yang kemarin dapat dari Mbak Tika, eh, ada perubahan yang di bagian mana, Mbak? Enggak ada perubahan, cuma kami lebih detailkan lagi sampai ke nama asrodnya, nama Di materinya. bagian materinya ya, tak Iya, teruskan di sini berarti. kami tambahi materi. Jadi yang besok itu fokus apa besok itu? Besok itu untuk SMP, Pak. Ya, Untuk oke, pesertanya kan SMP, jadi fokusnya ke PPDB SMP. oke. SMP ini dari sudut Besok pandang pendaftaran atau dapur? dari sudut pandang mereka menerima siswa. Berarti dapur ya. Ya, Berarti bisa bukan. dapur, bisa aplikasi juga. Oh, baik dua-duanya. Baik. Oke, terus kalau yang Kamis ini ada SD dan SMP. Ini guru SD. Iya, karena pesertanya SD, Pak. Jadi kan kalau Hmm, SD itu sebagai penerima, karena iya, menerima kelas 1 betul. sama mengantarkan siswa kelas 6 menuju Oke. SMP. Nah, itu mengantarkan. Oh, berarti nanti guru SD itu ngajarin siswanya dan orang tua walinya cara mendaftar nggak tentang? Kalau untuk ini, untuk yang saat ini kita undang, ini kan lebih ke bukan operator ya Pak ya, jadi lebih ke sosialisasi aplikasi ya, mungkin belum ke dapur ya. Nanti yang dapur ada sendiri Hmm. waktunya. Jadi lebih ke menjelaskan mekanisme pendaftaran PPDB. Hmm. Oke, 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 oke. Ya, kalau dapur nanti kami agendakan lagi mungkin Pak melalui Zoom. Yang ini ya, yang hari Kamis tanggal 2 ini. Oh, Kamis itu TK Pak.
Oh, berarti beda lagi. Beda Ini lagi. Ini bahas- jadi kami ini masih Oh, jadi ada perubahannya ini berarti masih Anya. Susunan materinya ini. ya beda sasaran saja, tapi pada intinya itu adalah website PPDB itu isinya seperti apa, ketentuannya seperti apa, kita Oke. lebih menunjukkan ke arah sana. Dan yang SMP kan disupport dengan peta zonanya. Itu Pak. Oke. 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 Monggo dilanjutkan Mbak Tika kalau ada perubahan yang lain, penyesuaian yang Ya, lain. Itu perlu kamu baik. kita. Oke, Pak. Oke, Pak Adik. Oke, bagus nih. Monggo Pak disambung. Apakah ada masukan? Itu yang kemarin saya sampaikan itu. Oke. Jadi kan dosisnya banyak macam-macam, itu perlu diberikan alur yang sama gitu ya. Pertama apa yang dijelaskan apa itu. Jadi nanti enak. Terus kita kan harus mempelajari juga kalau tentang sesuatu ini ngekliknya di menu ini, tempat-tempatnya itu supaya nanti kita tidak keliru kan yang kalau kita keliru nanti yang mengikuti juga agak bingung. Itu Pak Ajik. Oke. Oke, Farel, apakah sudah siap untuk menunjukkan yang peta? Baik Pak, ini untuk tampilan seperti kemarin Pak, sudah ditambahkan untuk sekolah-sekolah di zonasi 1 sama zonasi 2 mahasiswa tersebut Pak. CPDB tersebut Pak. Hmm. Oh, I see. Artinya kalau milih zonasi 1 dari drop down itu maksudnya adalah kita menampilkan 5 rekomendasi ya. Berikut data jaraknya sekolah yang ada di sekitar. Ya Pak, ditampilkan 5 sekolah terdekat sih Pak dari CPDW-nya Pak. Oh, se. Soalnya kalau kayak gini berarti konteksnya kan bukan pilih kecamatan ya. Orang pasti akan bingung tuh. Pilih apa Di pilihan zonasinya Pak di Adik, mana ke drop down. ngapunten Pak Adik. Dimulai dari awal dulu aja Pak Adik. Ini menunya ada di mana dan sebagainya. Oh iya, Ya, biar teman-teman lain mungkin pada yang nggak paham ini kok tiba-tiba muncul ini gitu ya. iya. Baru ke sini. Farel Monggo. masuk ke beranda dulu. Ditunjukkan bagaimana sih Oh cara. Pak, untuk masuk ke peta sekolah ini kebetulan belum dibuatkan Pak apa menunya. Soalnya kemarin itu kan peta sekolah masih belum tahu ya Pak mau diletakkannya di mana gitu Pak. Eh, Saran saya sih bisa masuk ke informasi. Salah satu dari anak menunya informasi. Berarti dimasukkan di informasi ini ya Pak, ditambahkan Ya, satu lagi ya Pak. betul. Nambah anak di situ. Kayak panduan jadwal data tahun lalu ini ada di beranda juga nggak? Ada sections-nya nggak dia? Di sini ya, di kota-kota ini ada nggak? Nggak ada. Ini Pak Adik, eh,
Jadi yang pertama itu situsnya itu nanti tes. Harapan kalau saya sih kemarin sudah pesan ke teman-teman harus sudah masuk ke production. Karena kita kan ingin menunjukkan ke publik. Nanti publik buka, loh kok nggak ada? Nanti pasti tanya mereka. Yaitu yang pertama. Kedua, kemudian ini, nanti beranda itu diberi catatan beranda itu isinya apa. Nanti kita ditanya itu, oh kliknya informasi beranda itu loh Pak, maksud saya gitu. Kalau kita nggak tahu Pak, mau lihat di sini di mana, kita mau bantuan keliru, informasi keliru gitu loh. Jadi kita harus punya catatan. Oh kalau ada ini Pak, di menu ini, ya itu loh. Ya, Itu Wildan yang sama Kanza sudah sempat nyicil nggak buat dokumentasi ini? Rencananya minggu ini baru dibuat, Pak. Memang begini. Ibu. sebetulnya ini dibuat tabel aja Pak, beranda isinya apa, informasi isinya, kita aja pakai Excel aja sudah. Nggak usah susah-susah. Jadi kita tahu oh, beranda itu isinya itu. Coba diklik informasi deh, isinya apa deh? Nah, itu isinya ini panduan itu loh Pak. Gampang aja deh. Punya. Ini front end ada selain Farel siapa lagi yang SMP? Sama SD juga front end siapa? SD ada saya Pak Renaldi. SD sama Ray aja. Oke. Atau mestinya bisa ngobrol sama back end. Atau gini lah satu tim ya. Yang SD ngobrol ya, SMP ngobrol. Lakukan seperti yang kemarin saya ajarkan tuh, yang di awal banget sebelum kita memulai aplikasi, memulai ngutak-ngatik aplikasi. Kalian kan tak ajarin bikin card sorting, bikin sitemap itu loh, yang kartu-kartu itu ya. Masih inget ya? Nah, itu harusnya perlu digitalisasikan. Kalian bikinkan, boleh masukkan ke Excel aja nggak apa-apa, seperti tadi sarannya Pak Agus nih. Intinya kita itu perlu tahu navigasi dari beranda ini ada apa aja. Itu perlu kita ketahui fiturnya ada apa aja, itu harus terdata. Ini penting supaya nanti kalau rekan-rekan yang lain dan termasuk Bapak Ibu dosen ketika nanti menyampaikan sosialisasi ini tidak perlu bergantung ke rekan-rekan. Jadi kami langsung bisa melihat sitemap yang ada di Excel itu aja. Bisa menerka lah menunya ada di mana gitu. Tidak tolong itu dibuatkan. Kalau yang ini sekarang kan front end-nya mungkin lagi sibuk, itu ya mungkin back end-nya bisa bantu. Ya bagi tugas lah ya, sama-sama bagi tugas semuanya, biar nggak eh, kerjaan ketumpuk di satu orang aja. Minta tolong dibuatkan ya. Ya otherwise, sementara besok itu tugasnya yang siang itu Pak Bagus sama saya, nggak apa-apa lah on the fly aja nanti saya. Cuman kalau bisa masukkan ke tapi nanti kok ini dimasukkan ke production, pripun Pak Dwi, misalkan fitur belum siap, separuh matang, mau langsung dipaksa di deploy ke production atau nanti besok sosialisasi kita pakai testing aja Pak. Coba aja, didemokan aja sampai seberapa belum matangnya ini. Besok perlu menjelaskan apa saja ya Bapak Ibu di dinas ya, apakah bisa diinfo kebutuhannya. Karena kalau pengalaman tahun lalu info ini dari Gary ya, Gary yang cerita, itu pada akhirnya Bapak Ibu yang hadir itu lebih banyak menanyakan masalah kebijakan. Jadi secara teknis itu tidak terlalu dipermasalahkan ngaten. Jadi bercermin dari itu kami mohon arahan ini sebaiknya kalaupun masuk nanti kami perlu menjelaskan teknis itu sebatas apa. Apakah cukup menjelaskan pendaftaran aja, yang fitur peta ini nggak perlu terlalu disinggung karena toh ini masih belum siap juga. Monggo barangkali ada masukan. Pak Astik mohon izin. Nggih, Pak Oko. Jadi besok itu mungkin tadi kan kami sudah mulai sosialisasi dengan ini ya dengan teman-teman di dinas. Kami mulai dari keluarga kami sendiri, staf dinas semuanya.
kami sosialisasikan. Tadi kira-kira kalau gambarannya besok itu mungkin ya tadi kebijakan itu pasti akan disinggung nanti, itu yang pertama. Kemudian untuk yang teknis nanti ini kan kita masih belum terlalu detail sampai sosialisasi ke TU-TU sekolah. Jadi mungkin nanti untuk sosialisasinya yang akan kita bahas, menjelaskan, terutama yang SMP nanti, zonasi 1 dan zonasi 2, itu perbedaannya apa dari tahun kemarin. Kemudian nanti yang SD itu pembobotan usia tadi kan perbedaannya di pembobotan usia sama kelurahan yang tahun ini ya, yang berbeda. Itu. Kemudian nanti mungkin kalau bisa sih Pak Asdik, harapannya yang pertama petanya itu selesai. Jadi peta yang menerangkan zonasi 1 dan zonasi 2. Tadi kami sudah berupaya nyoba yang menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint itu oke sih, sebenarnya oke. Cuma kalau yang kemarin yang kita minta bersama itu kan ketika diklik itu ya langsung gitu. Tadi kan kita pakai PowerPoint dulu. Itu kalau misalkan PowerPoint-nya ini kemudian langsung kayak nempel gitu, terus ketika kita klik itu akan muncul petanya, kita klik lagi akan muncul kecamatan yang kita pilih, kemudian zonasi 1, zonasi 2 ketika kita klik akan beda lagi tampilannya gitu, kira-kira bisa apa tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin nanti kalau bisa sampai pendaftaran. Jadi pendaftaran itu yang kemarin ada perbedaan di OTP ya, OTP pendaftarannya itu sampai nanti berhasil mendaftar, kemudian nanti sampai masuk di menu rekap sementara ya. Jadi menu perankingan sementara itu. Jadi mungkin nanti kita cobakan ada 3 mungkin. 3 sampling atau 4 gitu ya samplingnya, agar nanti kelihatan oh ya ketika nanti kita milih di zonasi 1, zonasi 2 itu akan muncul. Kira-kira kalau seperti itu saged napa mboten? Mboten Iya. pasti. Apakah sangat diperlukan untuk petanya itu masuk ketika langkah-langkah pendaftaran itu ya? Atau cukup kita pokoknya pisah, yang penting ada fitur peta dan kemudian di petanya itu masing-masing CPDB bisa melihat zonasi 1 dan zonasi 2 masing-masing. Iya, kalau tadi kami nyoba itu di PowerPoint itu sudah oke sebenarnya. Jadi bisa, cuma kan masih apa ya? Kalau kemarin kita bahas bersama itu kan nanti ketika kita klik itu langsung misalkan kecamatannya nanti akan muncul zonasi 1 dan zonasi 2. Ketika diklik zonasi 1 itu akan muncul nanti sekolahnya di zonasi 1 itu, kemudian akan muncul radius dari apa namanya cakupan radius radius sekolah tersebut. Kemudian ketika klik zonasi 2 akan muncul juga cakupan radiusnya. Itu untuk menjelaskan sebenarnya, hanya untuk menjelaskan. Tapi saya rasa itu penting sih Pak. Tadi di PowerPoint itu sudah oke sebenarnya, cuma agak lama. Kalau kemarin kan kita bahas bersama-sama Pak Astik, kira-kira kalau misalkan langsung gitu bisa apa enggak pakai PowerPoint gitu, nempel gitu, kemudian kita langsung klik gitu, langsung akan muncul kayak seperti itu. Ya, kalau nggak salah kemarin kalau pakai PowerPoint itu hanya 1 kasus bukan sih Pak? Jadi tidak mencakup semua kemungkinan ya, betul nggak Pak?
Tadi itu semua kami sudah coba semua? bisa sih Pak tadi itu Pak. Oh, sudah semua ya. Iya, Oke. Mungkin semua itu diklik jadi itu. Gitu. iya. Ya, gitu, Fotonya gitu. banyak tadi itu. Iya. Nggih. Oke. Ya, teman-teman front end sudah melihat langsung yang di PPT kan ya. Nah, itu kalau misalkan diakomodasi di skenario yang informasi peta tadi, tapi menurut saya sih nggak usah dimasukkan ke langkah-langkah yang di pendaftaran itu ya, dilepas saja. Soalnya takut nanti kalau di embed, digabung dengan yang pendaftaran, terlalu berat nanti pendaftarannya kasihan. Jadi dipisah aja fiturnya. Kalau dia mau simulasi, mau nyoba-nyoba eh, zonasinya tadi, ya di fitur peta yang sudah terpisah tadi. Saran saya sih taruh di jadi anaknya fitur informasi tadi. Ini kayaknya saya harus ngecek lagi ini apa PowerPoint-nya yang kemarin deh. Mungkin yang ditanyakan ke Pak Kuku itu begini Pak Azik ya. Waktu memilih peta itu yang dipilih itu kecamatannya dulu atau zonasinya dulu? Tadi yang dicontohkan tadi kan ada zonasi, ada kecamatan. Itu apakah kita pilih kecamatan dulu, baru zonasinya dipilih atau gimana ya, Pak Kuku? Kecamatannya dulu Pak Husni. Nah, ya kecamatannya dulu, Pak. Baru zonasinya apa, 1 atau 2. Milih kecamatannya dulu. Tapi bukannya itu tergantung ini ya Pak ya, posisi rumahnya dia ya. Jadi hanya gambaran saja sih sebenarnya Pak. Jadi rumahnya dia itu masuk di kelurahan mana. Selama ini kan orang CPDB itu bingung. Maksudnya zonasi 1 itu seperti apa, kemudian zonasi 2 itu seperti apa. Nah, dengan adanya peta itu kita menjelaskan itu lebih mudah. Jadi mereka mungkin akan memahami lebih gampang. Jadi zonasi 1 itu kalau bahasa di Perwali itu kan sekolah yang terdekat. Nah, mereka ini bingung sebenarnya dengan kata-kata ada yang tidak mengerti. Jadi ketika mereka bertanya, kalau saya ini jadi sekolahnya misalkan di Kecamatan Tambak Sari, kemudian dia ada di Kecamatan Simokerto. Nah, saya ini harus milih yang mana? Nah, ketika ada peta ini, ketika nanti ada peta ini, kemudian kita akan tampilkan zonasi 1 dan 2 tadi, bedanya akan kelihatan jelas. Jadi ketika kita milih zonasi 1, itu misalkan SMP 9 itu ada di Tambak Sari, kemudian ketika kita klik nanti ya, di Tambak Sari itu akan ada semacam radius yang akan dijangkau oleh zonasi 1 tadi itu. Jadi zonasi 1 yang di Kecamatan Tambak Sari itu akan mencakup juga di Kecamatan Simokerto. Jadi kecamatan terdekat, kelurahan terdekat yang dengan Kecamatan Tambak Sari. Nah, kemudian coba kalau kita klik lagi nanti di zonasi 2, itu nanti akan tampil semua kelurahan yang ada di Kecamatan Tambak Sari. Jadi akan ada nanti itu semacam busur panah gitu yang akan menjelaskan apa namanya prosentasenya tiap dari kelurahan tersebut di kecamatan itu. Jadi kan beda-beda nanti Pak prosentase sekolahnya itu tergantung dari jumlah kelurahan yang ada di dalam satu kecamatan. Sebenarnya global saja, jadi tidak perlu menjelaskan titik di mana siswa itu berada. Jadi hanya untuk gambaran mendeskripsikan saja agar mereka itu gampang untuk memahami seperti itu, Pak. Iya. Saya pribadi agak khawatir besok ini enggak jadi nih teman-teman, progresnya kayak agak kurang meyakinkan. Nanti saya usul nanti mungkin plan A-nya justru atau yang penting
PPT-nya siap dulu aja Pak. Kita pakai yang kemarin dulu aja, yang sudah disiapkan dinas itu dulu. Gini Pak, kalau misalkan masih belum bisa, nggak apa-apa. Nanti kita pakai yang PowerPoint sementara yang sudah nempel di website itu kan sudah ada di Nggih, apa tadi itu kalau saya nggak salah di bagian informasi apa Mungkin itu? Pak Gogo bisa ditampilkan nggih, dicontohkan nggih, di nggih. screen nih, supaya kita jelas. Di website ada Pak, di website. Nggih, nggih. Tadi tata cara zonasi kalau nggak salah masuknya itu petanya di situ kalau nggak salah Mas Maula naruhnya tadi kalau nggak salah. Tadi saya buka dari situ ketika Ya, betul. kita sama-sama diskusi sama teman-teman di Dinas Pendidikan tadi itu terkait itu. Itu bisa digunakan, Pak. Bisa digunakan. Cuma Baik. nanti harapannya ketika memang sudah kita uji coba, petanya bisa terlihat jelas gitu gambarannya gitu. Nggih. Mungkin nanti sampai tahapan pendaftaran aja dulu. Pendaftaran sampai nanti masuk di rekap sementara itu aja nggak apa-apa. Kalau peta kita pakai yang sudah ada nempel dulu nggak apa-apa. Itu kan sudah bisa menjelaskan sebenarnya. Sama teman-teman ITS nanti menyempurnakan lagi. Nggih, ngapunten. Nggih, baik Pak Gogo. Ini ngapunten, lupa saya. Ini foto-foto dulu ya. Bisa dibantu untuk buka kamera, Bapak Ibu sekalian. Wildan atau Kanza, monggo bisa kasih apa-apa. Baik Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi dokumentasi ini dipersilakan untuk membuka kamera. Bisa, kamu bisa. Baik, pada hitungan ketiga, ini ada dua slide. Slide pertama, Bapak Ibu sekalian, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Bapak Ibu sekalian bisa dapat mematikan kamera. Terima kasih. Baik, ini berarti selanjutnya jadi PR kami akan perbaiki lagi. Memang untuk petanya masih belum sesuai dengan yang diharapkan, gitu. Ini mohon waktu untuk bisa menyelesaikan sesegera mungkin. Terus untuk agenda tadi sudah ditembusi oleh Mbak Tika lewat WhatsApp. Ini sudah saya informasikan juga ke tim ITS nanti untuk bisa bersiap sesuai dengan rundown yang telah kami dapatkan dari Mbak Tika. Ini kalau secara garis besar, ini yang tadi ya. Sebentar saya coba screen share. Ini ya. Jadi besok itu yang secara teknis dimulainya kurang lebih jam 1 ya. Kemudian dilanjutkan tanya jawab. Mungkin izin nanti saya dan tim mungkin agak sedikit telat karena saya masih ada kelas sampai jam 12 pas, terus nanti sholat dulu. Terus baru kemudian ke dinas. Untuk yang lainnya juga kurang lebih sama, gitu. Kira-kira kurang lebih dengan jelang sekitar 1 jam baru kemudian diskusi mengenai teknis aplikasi. Oke. Selebihnya nanti kami juga akan melaporkan, saya nanti mengirim WA ke Mbak Tika aja. Eh, atau mungkin saya kirim sekarang saja. Jadi sebenarnya kami sudah membuat Pak Azik, itu tempatnya di mana ya? Nggak disebutkan ya? di Ruangannya dinas apa? Pak, Ki Hajar Ya, Dewantara. itu Ruang ruangan, itu ruangan itu ya? Ki Hajar nama Dewantara itu ruangan. ruangan ya? Iya, nama ruangan.
Oke. Ada di lantai 2 sih mas saya. Ini semacam aula di dinasan. Oke, nanti saya laporkan. Ini masih teman-teman yang mahasiswa masih belum selesai mengisi untuk siap. Nanti saya akan Oh, kirimkan ke Mbak Tika supaya bisa sambil memantau siapa besok, siapa lusa, dan sampai nanti tanggal 2 Mei yang akan menemani dari tim ITS menemani proses sosialisasi. Selebihnya, monggo Bapak Ibu bila ada komentar tambahan atau bahan diskusi di rapat ini. Nggih, Assalamualaikum Pak Asdik, mohon izin. Waalaikumsalam Bu Putri. Oke. Nggih. Jadi, nggih, alhamdulillah hari pertama ini tadi di hari Senin ini kita sudah melakukan sosialisasi pertama, walaupun sementara masih di internal kami, nggih, di keluarga kami, di staf, karena harapan kami nanti siapapun bisa akan memberikan sosialisasi ke masyarakat lebih luas ya. Nanti yang berikutnya juga nanti kita akan melibatkan kelurahan, kecamatan juga. Nah, apa namanya, sosialisasi untuk tahun ini harapan kami juga bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi tidak hanya yang sesuai jadwal yang Mbak Tika sampaikan, tapi nanti mungkin terjadwal lagi, walaupun nanti daring atau apa, dan dengan kondisi aplikasi yang sudah lebih sempurna seperti itu. Jadi yang untuk saat ini Pak Asdik tidak apa-apa, peta sambil berjalan dipenuhi oleh teman-teman ITS, kami sudah menggunakan yang PPT aja. Jadi yang penting jangan sampai nanti kita sosialisasi terlambat lagi, karena kita akan mengejar waktu ya Pak ya, nggak terasa juga nanti ini sudah menjelang Mei dan pendaftaran juga dilakukan di akhir Mei dan awal Juni seperti itu. Jadi tidak apa-apa untuk sementara yang peta kita combine dari yang PPT, terus nanti kalau memang kedepannya bisa dimasukkan ke dalam aplikasi yang harapan kami di awal, tapi perlu kita pertimbangkan juga jangan sampai seperti yang Pak Asdik sampaikan ada betulnya, jangan sampai nanti dimasukkan peta itu justru memperlambat atau menghambat proses kerjanya yang pendaftaran ya Pak ya. Jadi sebenarnya kan intinya kemarin dengan adanya peta itu harapan Pak Kadis dan kami semua masyarakat itu tidak perlu membaca aturan yang mereka rata-rata dengan membaca itu kurang paham, tapi kita membuatkan apa namanya gambaran-gambaran dengan melalui peta bahwa zonasi 1 itu seperti ini dan zonasi 2 seperti ini. Dan insya Allah ini hanya untuk yang SMP, yang SD kemarin sebenarnya harapan kami juga ada apa yang dimaksud dengan apa namanya pendaftaran secara kecamatan, kelurahan, kota seperti itu. Tapi untuk saat ini kita fokus ke SMP dulu karena memang SMP permasalahan dan yang lebih banyak disorot seperti itu. Jadi tidak apa-apa Pak Asdik, kita semua tetap semangat ya. Ini sosialisasi yang di hari pertama ini alhamdulillah tadi berjalan lancar walaupun masih dalam taraf sasaran internal, dan juga alhamdulillah tadi juga kita bisa melibatkan dari anak-anak muda yang menyebutkan nama dengan Surabaya Next Leader, kita libatkan juga nanti mungkin bisa membantu kami untuk mensosialisasikan ke masyarakat luas. Mungkin itu Pak Asdik dari saya. Mungkin yang lebih difokuskan lagi tambahan yang kelupaan yang seperti saya sampaikan kemarin, mungkin nanti Mas Koko juga ya yang tadi juga sosialisasi bagaimana cara penelitian yang betul untuk jenjang SD. Takutnya nanti yang seperti saya sampaikan kemarin, masyarakat belum paham cara penitikan dengan kondisi dia belum stabil tapi sudah disimpan, akhirnya yang terjadi lokasi rumahnya yang seharusnya dekat dengan sekolah menjadi muncul lebih jauh dari yang diharapkan. Mungkin itu aja Pak Asdik dari Kak saya. Iya, matur nuwun Bu Putri. Terima kasih atas semangatnya juga. Mudah-mudahan besok lancar dan seterusnya. Nah, ini di meeting chat disampaikan linknya yang tadi dimaksud. Ini terima kasih Pak Dwi ya. Ini link yang dimaksud sama Pak Koko juga. Embed yang PPT yang sudah dimasukkan ke web yang diakses oleh publik. Menunya ada di yang sub menu mana ya Pak ya? Sebentar. Oh, klik panduan zonasi. Panduan jalur zonasi.
Ya, di panduan jalur zonasi itu ada. Yang ini ya. Kok saya tunjukkan di layar itu. Yang ini. Ini cuman pastinya akan lumayan berat. Ini aja kayaknya nggak ke load ini di tempat saya. Diminta download, Pak. Kalau di sini sepertinya agak lemot ya, agak lama itu ya. Kalau download nanti kan di lokal itu. Di download itu nanti ke lokal sehingga Oh, bisa ini terpisah dari web ini bisa lebih lebih cepat. Tapi kalau memanfaatkan yang start slideshow ini kan bergantung pada koneksi internet dan sebagainya. Ini iya. sepertinya agak ya untuk apa next atau back itu masih ada jeda. Kalau sudah PPT murni itu sepertinya lebih cepat gitu, untuk back maupun next-nya itu. Iya, nih berat nih. Langsung kena hang. Lumayan soalnya 17 mega kan. Saya error itu. Iya, emang risiko, Pak. Langsung Di ngehang. saya juga error Pak Hazik, nggak Iya, bisa. emang. Ya, risikonya emang seperti ini. Iya. Iya, enggak bisa. Enggak mesti bisa ini kayaknya. Yang paling aman yang tadi sampaikan Pak Dwi itu, download dulu. Ya, nanti memang perlu ada baiknya memang harus kita buat sendiri yang tadi sudah diusahakan oleh Farel dan tim. Nanti kami tindak lanjuti. Harusnya sih nanti tampilannya seperti yang ini kan ya. Mungkin ini sekalian memastikan ya. Eh, Kalau enggak keberatan nih Pak Koko, mungkin sambil saya dipandu Pak. Ini PPTX yang tadi yang rencananya besok mau dimainkan. Jadi ketika sampai di halaman depan ini, nanti narasinya skenario pribun Pak. Misalkan Kita milih misalkan wilayah timur, diklik dulu Pak. sini ya. Wilayah timurnya, nggih. Nah, itu Oh, akan ini, muncul ini tadi saya ngeklik di timur tapi yang muncul tetap barat barat. ya. Iya. Kayaknya emang satu kasus deh ini Pak, pemahaman saya itu. Waktu yang atasnya ini yang diklik. Ini tuh. Atasnya itu, nggih, atasnya itu. Nggih. Saya Nah, pikir itu. petanya, salah. Nggih, nggih, Nggih. nggih. Atasnya itu kita klik kecamatannya. Terus kecamatannya itu langsung di ininya ya, di Nggih, gambarnya ya. nggih, Baik, Skolilo nggih, coba nggih. nggih. Oh iya bisa, semuanya bisa masuk. Oke. Nah, ini akan muncul nanti itu titik-titik sekolahnya. Terus kita klik yang area-area yang merah ini aja ya, berarti. Ini kalau zonasi 1 yang atas kiri itu, Pak. Yang zonasi 1 Kecamatan Sukoyo di kiri atas. Ini ya, yang Ya, diklik. itu nggih. Ini yang zonasi 2. Oke, zonasi 2. Oke. Mungkin nanti diberi keterangan ya ngekliknya itu ya. Kayaknya kalau umum masih susah kayaknya ya. Pripun Pak, Nggak mana apa-apa, yang Pak. diketerangan? Ya, untuk ngeklik zonasi 1, zonasi 2 itu. Oh, gak Kasih apa-apa. Sing panah penting gitu aja mungkin sing ya. presentasi eling gak apa-apa Pak. Sing penting ku. Ya, kalau Ya, yang penting ada ini caranya itu. ya. Maksud saya itu begini. Kalau enggak kan kita tuh piye ya ngomongnya. Berarti Ya, kecamatan dipilih dulu, kemudian maaf, eh, tadi sorry, wilayahnya dipilih dulu, terus kecamatan dipilih, terus kemudian apakah zonasi 1 apa zonasi 2. Ya, sip. ya. Ini kalau mau balik, Kemudian nanti Tadi kalau diklik sekolahnya itu akan muncul oh sorry. tadi radiusnya. Pak Zik, tadi coba diklik Diklik zonasi ininya 1. Pak ya. Oke. Coba zonasi 1 itu tadi sekolah terdekat, Nah, itu maksud kami. Nah, sekolah nanti akan terdekat. muncul. Baik. Nah, Ini itu data radius ini maksudnya ini kan lingkarannya ini perlu ada ukuran tertentu gitu Pak Gogo. enggak usah Pak, cukup gitu aja. Jadi global nanti menerangkan kalau zonasi 1 itu kira-kira cakupannya nanti akan masuk di Kecamatan Rungkut, di Kelurahan Kedung Baru, Oh, sebagian alah. Kali Rungkut,
Seperti itu. Oh, gitu. Tapi semua itu mempertimbangkan dari daya tampung juga, Pak Asdik. Jadi kalau tahun Oh, ini iya, iya. lulusannya juga banyak, juga bukan berarti semua bisa tercapai. Tapi gambarannya kalau lingkaran itu dekat-dekatan dengan lokasi sekolah. Beda seperti yang zonasi 2. Mohon dibuka yang zonasi 2, nggih. Zonasi 2 nggih, sedap. Nggih. Niki. Nah, kalau zonasi 2 itu kok nggak muncul panah ya, Mas Koko ya? Panah di mananya harusnya Bu Putri? Ya, Seharusnya masing-masing lokasi itu ada panah menuju sekolah itu. Jadi yang seperti disepakati bahwa pengertian dari zonasi 2, masing-masing kelurahan itu memiliki kesempatan untuk dapat diterima di sekolah terdekat. Tapi karena dia sudah bentuknya bukan lingkaran lagi, tapi panah. Artinya bahwa Kecamatan Sukolilo itu ada panah menuju ke situ yang paling dekat, terus nanti kecamatan lagi paling dekat. Jadi kelurahan yang lainnya juga yang paling dekat. Jadi semua kelurahan mempunyai kesempatan untuk diterima walaupun nanti ada persentase pagunya yang diterima berapa. Tuh. Mungkin kemarin sudah ada yang ya Mas Kuku ya, kecamatan mana ya? Yang sudah ada. Tadi kayaknya Kelanya Pak Tambak Kuku. Sari atau Pakal ya. Oh, gila. Nah, seperti Itu ini. Oke. Ini bedanya di zonasi 2 ini bentuknya seperti panah ini. Jadi semua bisa diterima ya dengan kondisi yang paling dekat ya. Jadi persaingannya dia di satu kelurahannya. Tapi kalau yang zonasi 1 tadi lingkaran karena dia dekat-dekatan semua. Bu, ini mungkin perlu dijelaskan ya, untuk ke SMP 19 itu ada banyak kelurahan nih, Bu, Gebang Putih, Kelampis, Menur, dan sebagainya. Jadi kira-kira yang paling dekat itu antara Gebang Putih dan Kelampis, kira-kira begitu, Bu ya? Semua dapat, Pak. Nah, jadi misalnya di situ ada pagunya, ada perhitungan prosentasenya ya Mas Kuku semua ya. Jadi nanti misalnya Menur Pumpungan 2 orang, Menginden Jangkungan 2 orang. Jadi nanti dia persaingannya antar kelurahannya aja. Yang paling dekat menuju sekolah itu. Jadi sudah bukan persaingan antar kelurahan. Jadi kalau yang tahun lalu kan bentuknya seperti ini, tapi kan tidak ada pagu untuk masing-masing kelurahan, jadi akan menang di kelurahan yang paling dekat ya Pak. Cuma bedanya kelurahan yang ada di sekolahan itu tidak boleh mengikuti zonasi 2. Kalau ini boleh mengikuti karena yang lainnya juga punya kesempatan pagu untuk dapat diterima di SMP yang dipilih. Mungkin mohon izin Pak Husni, Pak Asdik, dan lain sebagainya. Pak Dwi dan semuanya. Mungkin dari peta yang kami buat di dinas ini juga ada perlu penyempurnaan atau masukan dari panjenengan semua. Tapi kok secara visual nih, saya menilainya sudah sangat membantu, Bu. Iya, jadi kemarin Sudah bagus harapannya ini. Pak Kadis itu daripada masyarakat membaca perwali atau apa yang membingungkan. Nah, ini bisa melihat. Ini cuma nanti kita pinter-pinternya menjelaskan antara panah dan radius lingkaran tadi itu aja, Inje. Iya, betul. Mungkin nanti ada masukan, monggo. Saya juga teman-teman dari dinas perlu masukan dari panjenengan semua. Mohon maaf Bu Putri, saya masih agak bingung zonasi 1 sama zonasi 2. Ini misalnya contoh ini SMP 52, berarti yang bisa masuk ke SMP 52 meskipun dia di Kedung Baru tetap bisa ya? Di Kedung Baru itu mana? Itu Kedung Baru di bawahnya itu kan, nah ikut lingkaran itu. Enggak, kalau untuk ikut zonasi, kalau yang zonasi 1 masih bisa. Zonasi 1 bisa ya? Bisa ikut ya? Kalau yang zonasi 2 dikunci kecamatan. Dikunci. Oh, jadi zonasi 1 itu radiusnya gitu ya? Iya, betul. Radiusnya itu ada batasan radius atau? Enggak ada, tergantung dari pagunya. Oh, enggak ada tergantung pagunya. Ya. Oh, jadi
satu itu bisa dari kelurahan yang berbeda dan bisa dari kecamatan yang berbeda. Betul, betul. Oh, gitu. Saya Iya. sangka itu kemarin tuh pengertian zonasi satu itu harus berada dalam satu kelurahan. Ternyata Nah, tidak ya. tidak, boleh lintas kecamatan pun boleh. Boleh lintas Misalkan masih kecamatan. mencapai Ya. dekat-dekatan, Inji. Nah, ini Oh, oke. Ya, jadi zonasi satu itu boleh dalam satu kelurahan, boleh beda kelurahan boleh, beda kecamatan boleh. J. Zonasi 2 harus satu kecamatan. Kecamatan, tapi masing-masing kelurahan punya apa namanya kesempatan punya ada pagunya, diberi pagu. Ya, misalnya kalau semuanya dua semua gitu. Pagunya itu merata ya, Bu Putri ya? Merata. Iya, merata. Hmm. Tapi masing-masing kecamatan nanti punya pagu yang berbeda, Nje. Pak Asyik. Oh ya, baik, Tergantung dipahami. dari pembagian jumlah kelurahannya di situ, Nje. Nanti kami juga punya daftarnya sih untuk berapa dari kecamatan ini bagi ratanya seperti itu. Sebenarnya kan kalau dari Kemendikbud kan yang dinamakan zonasi itu kan zonasi 1 itu, Nje. Dekat-dekat. Ya, makanya ini yang di Kota Surabaya kita punya inovasi supaya kelurahan atau kecamatan yang tidak memiliki sekolah itu masih punya kesempatan untuk dapat diterima walaupun tidak sepenuh. Betul. Oke, dipahami. Iya, sudah sangat jelas sih. Ini terutama buat teman-teman front end, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di rapat ini, gitu. Pengembang. Jadi Pak, Silakan Pak. saya mau nanya sih Pak, itu kan kalau tadi di PPT itu kan ada panah-panah ya Pak. Nah, itu panahnya itu gunanya untuk apa ya Pak? Panah ini maksudnya kita menegaskan bahwa untuk bisa masuk ke SMP 19 ini lewat zonasi 2 itu merata untuk semua yang ada. Jadi kita kayak membuat pangkal panahnya ini dari setiap kelurahan yang ada di kecamatan yang tersebut. Jadi Kelampis Ngasem ini kan ada di Kecamatan Sukolilo tuh. Nah, maka yang masuk ke SMP 19 yang ada di Kelampis Ngasem ini adalah semua kelurahan yang ada di sini. Bisa semua. Gitu loh maksudnya. Tapi ini Pak, kalau misalkan di peta yang udah ada ya Pak, kayak kalau misalkan dibikin kayak panah-panah gini, itu rada susah sih Pak. Bisa dipahami Mungkin sih. kita nyari alternatif lain untuk nandain setiap kelurahannya ini sih Pak, mungkin. Menurut saya ya tinggal aja dikasih warna beda, tiba-tiba dikasih warna beda kelurahan-kelurahan yang ada di kecamatan itu. Bisa sih Pak kalau kayak gitu. Nanti kayak sama kayak item-item tadi, batas-batasnya gitu sih Pak mungkin. Iya, betul. Jadi mestinya sih kalau waktu udah aslinya sih perlu nggak ya, Pak? Sik. Ini konteksnya saya mohon konfirmasi dengan Pak Kuku dan Bu Putri. Misalkan yang 19 ini ya, Kelampis Ngasem sekarang ini kan warnanya putih nih Kelampis Ngasemnya. Terus kemudian ada panah-panah ini. Apakah panahnya ini saya mau mengonfirmasi, apakah panah yang ini terutama ya? Ini tuh punyanya yang Mendoan Semampir ini. Atau Mendoan Semampir harusnya nggak boleh ikut, soalnya dia sudah punya SMP di situ. Boleh ikut semua, Pak. Boleh semua ya. Boleh semua. Yang Kelampis Ngasem ini juga boleh ikut ya. Boleh. Dua. Jadi kesempatannya CPDB akan semakin besar ketika mereka nanti milih di sekolah yang dalam satu kecamatan Berarti itu. aslinya kan ya pokoknya semua kelurahan yang ada di kecamatan ini ya Pak ya. Iya. Di zonasi 2 itu. Iya. Berarti rasanya sih nanti kami pertimbangkan ya Pak ya. Rasanya sih panah ini nggak perlu Pak. Yang penting kan kita bisa highlight bahwa semua kelurahan di kecamatan ini boleh kan, itu kan yang kayaknya sih nggak perlu ada panah gini, bisa kok. Nanti yang penting pesan yang kita munculkan secara visual di petanya nanti bahwasanya semua kelurahan yang ada di
kecamatan ini berhak untuk bisa Mau izin Pak Hasdik, eh, kehabisan ya, baterai, macet. Jadi mungkin kalau ada 3 sekolah itu memang sepertinya tidak perlu ada panah ya, takutnya membingungkan atau seperti apa, Nji? iya, iya. Kecuali kalau kemarin gambaran panah itu kan kita fokusnya ke lokasi tersebut hanya 1 sekolah saja. Ya, ya, Iya. terutama kok kayak 3 ini malah bikin bingung ya Bu ya, panahnya ya, ya sudah nggak usah. Iya, iya. Pakai warna aja Pak Asik ya, pakai warna. Iya. Mohon izin yang 3 itu kayaknya di luar Kecamatan Sukolilo. Tapi ada contoh yang nanti di dalam 1 kecamatan itu ada beberapa sekolah juga. Iya. Hmm. Oke, oke, baik, dipahami. Gimana Farel? Oke? Udah lebih ngerti sih Pak. Oke. Iya. Farel ngerjain sendiri atau ada tim yang lain? Ini ngerjain yang mapnya tuh Pak. Yang map. Kemarin tuh sempat dibantuin Mas Titus juga sih Pak. Oh, ya. Besok ngobrol deh, besok sama saya ya, teknis ya. Besok sama saya bisa ada waktu. Habis sosialisasi nanti saya bisa sempatkan ke markas ya. Baik Pak. Gitu. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi Bapak Ibu? Sudah jam 8:30 nih. Iya, sekedar. Mbak Tika? Oh, enggak ada ya? Atau Mas Koko mungkin nanti dari teman-teman ITS bisa diinfokan yang masing-masing kecamatan pagunya itu nggih. Yes, Yang ya. terkait kelurahan ya. Nggih, iya Bu. Nggih, nanti sama koordinasi sama Mbak Tika. Nggih. Nanti kita infokan yang pagunya per kecamatan nggih Pak Asdik. Oke, baik, matur nuwun. Oke. Per kecamatan, per kelurahan Ibu. Per kelurahan nggih, kecamatan Nggih. per kelurahan. Jadi masing-masing kelurahan nanti punya kesempatan sama rata, dapat pagunya sama. Untuk sosialisasi besok Pak Adik, berarti fokus utamanya pada PPT tadi. Selain itu Ya. untuk demo pendaftaran Iya. itu memakai user apa dan sebagainya. Apakah katakanlah Pak Adik memakai pagi, siangnya nanti kan sudah terdaftar itu nanti. Bisa di reset Pak biasanya sama Nah, teman-teman. siapa yang bagian meriset apakah teman-teman sudah diberitahukan bahwa ini di riset dan sebagainya. Oh, baik. Atau Ya. usernya siapa saja mungkin. Kalau besok kan Pak Adik sama Pak Bagus ya, aman ya. Nanti hari berikutnya teman-teman dosen yang lain yang ke sana kebingungan nanti mungkin bisa Iya, betul. didemokan sebentar aja. Atau Ya. diberi aja, ini Pak Ajik siapa, nanti siapa namanya ini, enak Pak, langsung aja. Memasukkannya kan cukup banyak itu, Mm-mm. ininya. Dicoba sekarang aja Pak, besok biar di riset ya. Biar seragam nanti menyampaikannya, jadi urutannya adalah mungkin dinas dulu ya, masalah kebijakan dan sebagainya. Kemudian ketika kita dipersilakan untuk menyampaikan masalah peta tadi, kita coba peta, atau teman-teman dinas yang masalah peta juga kita membackup, ataupun sebaliknya kita yang tayang untuk masalah peta tersebut, menjelaskan dan sebagainya. Lalu kita demokan pendaftaran ya, pendaftaran zonasi ya tentunya ya. Tidak seluruh pendaftaran ya, agar mudah begitu ya. Jadi pendaftaran zonasi, kemudian sampai itu pendaftaran atau validasi Pak yang didemokan Pak? Pendaftaran mawon Pak. Oh, berarti sudah tervalidasi ya? Nggih. Jadi nanti harus disampaikan ke peserta bahwa ini data sudah tervalidasi. Sebenarnya pada saat sebelum pendaftaran ada proses validasi. Nah, akan diterbitkan PIN dan sebagainya, atau mungkin sekilas gitu ya Pak Gogo, kita sampaikan, atau itu ranahnya dari dinas ya, bahwa alurnya seperti ini dan sebagainya, kita hanya demokan aplikasi saja, atau gimana Pak Gogo? Nggak apa-apa Pak, nanti disinggung sedikit aja nggak apa-apa. Nanti untuk yang teknisnya nanti sama teman-teman TU yang sekolahan yang memang mereka nanti sebagai verifikator nanti. Oh, oke. Jadi untuk yang hari Selasa ya, ini ketua kebijakan aplikasi diskusi. Ini pesertanya
pesertanya Pak Koko untuk yang hari Selasa itu? Saya kok kurang lihat ya, Pak. Bukan Nggak yang kenal. teknis itu ya, bukan teknis dapur itu, bukan ya? Mohon izin untuk yang SMP, pesertanya adalah ketua tim PPDB atau waka kesiswaan. Oh, jadi masih ke ranah kebijakan ya, sepintas saja masalah Betul. kita demokan saja ya, nggak Nggih, terlalu detail ya. sekilas mawon, Pak. Nggih. Nggak terlalu detail. Kalau untuk SD itu guru kelas 6, Pak, yang kami undang. Untuk yang SD, Guru kelas 6. tentang PPDB SMP juga berarti ya? Iya, Oke. Itu kalau guru SD kelas 6 itu kaitannya adalah untuk dia mengantarkan sebagai... muridnya. Oh, oke, oke, oke. Oke, oke. Jadi lebih banyak ke arah yang global gitu ya, Mbak Tika ya? Betul, Pak. Kalau yang teknis-teknis dapur itu nanti ada sendiri. Oke, siap, siap. Siap, berarti demo itu saja Pak Atik, sekilas gitu. Dulu kalau nggak salah, Kansa, halo Kansa? Kansa Iya, monitor? Pak. Masih punya PPT yang dulu ya? PPT nanti dicari dulu ya, Pak. PPT yang dulu saja ditambahi di awalnya itu yang zonasi tadi. Sedangkan zonasi itu sudah berhalaman-halaman, itu bisa, kalau semuanya diterangkan bisa 1 jam lebih. Jadi kita hanya contoh kasus saja kan, berarti ada mungkin 3 kecamatan atau 4 kecamatan tentang zonasi 1, zonasi 2 kita terangkan. Setelah itu kita terangkan PPT prosesnya PPDB, kemudian dilakukan uji coba di website tersebut untuk dianggap sudah validasi, mendaftar begitu ya. Utamanya mendaftar yang zonasi 1, zonasi 2 begitu ya Pak Koko ya. Karena yang baru kan itu ya. Nggih, Pak. Terus, Pak. Jadi enggak usah seperti jalur tahap apa itu, afirmasi atau apa, atau rapor gitu enggak usah ya Pak. Nggih, yang zonasi dulu aja. Oke. Ini berarti gini, Mbak Kalyana, halo Mbak Kalyana, untuk bekal besok bagi Bapak Ibu dosen dan seterusnya, Iya, bisa Pak. minta tolong dengan Mas Wildan, itu dibikinkan PPT sebagai bekal ya. Ataupun di PPT itu ada tulisannya ini apa namanya, websitenya, menunya ada di mana, atau kalau login usernya apa saja, sehingga nanti Bapak Ibu dosen itu buka 2, PPT iya sama Google Chrome-nya atau Firefox misalkan untuk mencoba login. Nah, diharapkan teman-teman back end itu setelah sesi berakhir itu meriset. Jangan sampai data-data tersebut ternyata sudah dicoba. Jadi misalkan pagi sudah mencoba mendaftar, dicoba lagi di siangnya, berarti kan sudah terdaftar, itu di riset. Atau dengan kata lain dicoba saja banyak user, banyak apa yang mendaftar, katakanlah ini kan 5 hari ya, berarti ada 10 user pagi dan siang. Yang dianukan silakan Mbak Kalyana. Jadi Mbak Kalyana ini ya, minta tolong sama Mas Wildan PPT yang tahun lalu dikombin dengan yang zonasi dari dinas tadi, dikombin sedikit saja. Kalau enggak ya sudah 2 PPT terpisah, enggak apa-apa. Tetapi yang PPT yang punya kita itu dipotong aja, enggak usah terlalu banyak, karena sudah termakan oleh PPT yang menerangkan zonasi 1, 2. Itu sekilas tentang katakanlah PPDB untuk ada tahapannya validasi dan sebagainya. Lalu demo aplikasi yang mendaftar zonasi 1 dan zonasi 2. Sehingga di PPT itu ada catatan usernya siapa saja, nanti tinggal masukkan di capture dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu dosen yang sebagai pengajar nanti sebagai demo aplikasi itu mudah. Jadi membuka 2 window itu, ada window PPT-nya, kemudian ditirukan di websitenya. Iya, ini belum ketemu PPT-nya, Pak. Sebentar ya. Enggak usah, nanti untuk besok aja kesiapannya ya.
Jadi dipotong-potong saja PPT-nya, penting usernya itu. User bahwa data itu sudah divalidasi siapa saja. Kalau bisa disediakan 10 ya, atau cadangannya mungkin 15. Jadi untuk hari ini usernya apa dan sebagainya, nanti Bapak Ibu login di situ sebagai demo aplikasi sehingga bisa sampai lanjut, sudah selesai, kemudian download bukti pendaftaran misalkan sudah terlihat dan sebagainya. Bisa ya baik, Mbak Pak. Kalyana sama Mas Wildan ya, bisa ya? Iya, Pak. Untuk bekal besok ya. Jadi besok ada 2 PPT. Yang PPT satunya itu bisa di-download dari website juga. Ditunjukkan saja ke peserta bahwa websitenya seperti ini, bisa download untuk mengetahui detail lokasi zona 1 dan zona 2, di-download saja PPT-nya, lalu Bapak Ibu bisa mendemokan di situ. Sehingga kita tidak perlu tidak perlu menyediakan PPT tersebut, tetapi sudah langsung ada di website itu, tinggal di-download, diterangkan. Setelah itu barulah PPT yang berikutnya yang mendemokan aplikasi itu capture-an bahwa apa saja yang diisi apa saja, kemudian setelah itu next, dan seterusnya. Jagani, kita website sebenarnya memang paling optimal adalah menerangkan via langsung website, tetapi mungkin katakanlah banyak orang di sana misalkan membuka pakai laptop, wifi-nya ada persoalan tertentu sehingga membuka website terlihat lama ataupun disconnecting dan sebagainya, sehingga langsung bisa mengalih ke PPT yang Mbak Kalyana maupun Mas Wildan buat. Jadi plan B-nya sudah ada. Biar tidak kemeringat Jadi nanti. Ya. PPT-nya isinya screenshot dari websitenya gitu ya, Pak? Iya, Alur alurnya menggunakan itu PPT-nya. betul. Itu Oh iya. kalau nggak salah kan tahun lalu ada itu, kalau salah. Cuman yang baru adalah itu usernya siapa saja yang mau didemokan, disediakan ini. Jadi kalau hari Senin siapa gitu ya, atau apa begitu. Atau sebagai catatan kecil juga boleh. Usernya dan PIN-nya ya. Karena kalau daftar kan pakai PIN ya. Jadi PIN-nya apa itu. Dan sebagainya. Kira-kira gitu ya Mbak Kalyana ya. Sama Iya, Mas Pak. Wildan ya. Untuk Bapak Ibu yang bertugas di hari-hari ke depan, kiranya cukup memudahkan itu nanti kalau sudah ada PPT-nya, sehingga ketika websitenya wifi-nya tidak connect, langsung bisa pindah ke PPT. Tetapi main-nya, utamanya adalah demo live, demo aplikasi live, seperti yang diharapkan oleh Pak Kadis. Mungkin seperti itu Pak Adik, Pak Koko, dan Bu Putri, persiapan kita untuk next presentasi dan sebagainya. Monggo dilanjut Pak Adik. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Berarti ini kita bisa cukupkan untuk meetingnya. Perlu ambil gambar mungkin sekali lagi ya sebelum kita tutup sesinya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi dokumentasi yang kedua, dipersilakan untuk membuka kameranya masing-masing. Karena ada 2 slide, saya ambil dokumentasi di slide pertama. Untuk yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, pada dokumen ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Wildan. Dengan ini kita cukupkan pertemuannya. Insya Allah ketemu darat besok ya, jam 12.30 insya Allah kami sampai di dinas, tim ITS sampai di dinas untuk menghadiri sosialisasi siang besok sampai sore. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan Mas Mbak sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.